Welcome to my channel. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan berkunjung ke Museum Emery. Yuk ikuti kita sampai akhir ya. Let's go. Yuk kita masuk. Halo guys. Subscribe sekarang. Mana ini kan? Kita lihat di sini ya. Nih. Lihat nih. Perhatiin ya. Ada mata. Ada beneran kebohongan. Bohongan buat apa kok? Oh, beneran. Bohongan dong. Warnanya nggak ngetik soalnya. Warna matanya warna-warni itu. Warna coklat, warna biru. Kan ya. Buat apa? Dulu itu. Ya itu mata buatan. Mata buat yang orang nggak bisa lihat. Itu biar matanya lebih kelihatan ada gitu loh. Kan kalau orang matanya nggak ada kan tutup sebelah gitu kan ya. Nah ini adalah mata buatan. Dulunya itu terbuat dari kaca bahannya. Ayo bayangin kalau kaca dimasukin ke mata gimana? Pecah ya. Nah terus lama-lama seiring berjalannya waktu digantilah bahannya menjadi bahan akrilik. Nah kita lanjut ke sini. Ini adalah ini adalah tempat bahan cair untuk menyimpan obat-obatan. Nah, ini di situ ada spekulum hidung untuk memeriksa hidung, terus ada cermin kepala yang dulu digunakan untuk center untuk memantulkan cahaya. Nah, terus ada juga palu refleks. Kalau ini ada yang tahu ini apa? Suntikan. Nah, dulu pada zaman dahulu suntikannya itu segede gini. Coba bayangin. Kalau sekarang suntikannya segimana? Kecil ya? Kecil aja. Tapi sakit nggak? Sakit ya? Apalagi segede gitu. Ya kan? Besar sekali. Biasanya digunakan untuk manusia ataupun ke hewan. Nah, kalau ini adalah tempat wadah obat yang kering. Nah, kalau ini adalah stetoskop. Buat apa stetoskop? Ada yang tahu nggak? Yang ditaruh di kuping, terus buat dengerin apa? Detak jantung. Iya betul. Dulunya kayak gitu, hampir sama sih seperti sekarang. Kalau ini bentuknya kayak apa? Timbang. Nah, ada tulisannya timbangan bahan ya. Ini untuk menimbang obat-obatan yang kering tadi. Yuk kita lihat lagi. Melihat detak jantung maupun detak jantung kita. Kalau ini yang gede apa kak? Ini adalah mesin Wimford untuk membangkit listrik. Kalau sekarang membangkit listriknya pakai apa? Dulu pakai kincir angin juga. Sekarang juga ada yang masih pakai kincir angin. Nah sekarang ada PLN. Tahu? Buat bangkit listrik. Kalau mati lampu ada cetek-cetekannya kan di rumah ya? Iya. Kalau ini namanya mikroskop. Mikroskop ini untuk apa? Tahu melihat apa? Iya, benda-benda yang kecil yang tidak terlihat oleh mata kita. Dilihatnya pakai benda ini. Terus di sini ada apa nih? Oh, apa ini? Ini apa? T-Rex. Ada tulisannya. Tengkorak gorila. Nah, kalau ini yang kecil-kecil ini tengkorak monyet. Monyet-monyet yang kecil. Mirip nggak tengkoraknya sama tengkorak manusia? Beda, tapi ada yang mirip sedikit. Ini mirip. Maksudnya strukturnya hampir sama kayak tengkorak manusia. Karena kalau manusia purba itu bentuknya memang seperti
monyet, seperti gorila. Menurut teman-teman ini asli nggak? Asli atau palsu? Palsu? Asli dong. Asli ini diambil supaya kita bisa belajar terus. Iya, yuk lanjut lagi yuk. Kita kemana ya? Ke kelas. Kalau sekarang kelasnya enak nggak teman-teman? Kelas teman-teman enak nggak? Oke ya. Tadi nih, waduh. Ayo. Lihat-lihat ya. Kita boleh masuk. Nih. Masuknya, yang ininya ditarik. Boleh di mana aja? Nih, boleh di sini, di mana aja. Nah, jadi kalau semuanya udah betul, nanti kita belajar. Ini, pada dipasangnya kayak gini. Kalau dulu belum ada AC-nya, baru ini. Nah, dulu di udaranya masuknya lewat mana? Lewat jendela, iya jendelanya ini. Terus ada ventilasi yang di atas itu supaya udaranya itu bisa masuk lebih cepat gitu ke udaranya. Soalnya di sini panas banget ya. Walaupun udah ada AC-nya tapi AC-nya udah hidup, tapi di sini panas dan panas. Nah, ini untuk belajar nih. Kenapa model kursinya kayak gitu kan? Ya biar nggak ganggu orang. Tapi kalau misalnya kamu nih, kamu mau keluar mau pipis, kamu harus minum semuanya. Kamu tolong keluar dulu dong, kamu keluar dulu gitu kan? Iya, inilah susahnya ruang kelas pada zaman dahulu kalau kayak gini. Nah, kalau pada nanya nih tempat naruh bukunya di mana kak? Kertasnya di mana? Nih ada ruang tersembunyinya. Nih, jadi taruhnya di sini. Ya. Nah, kalau ini tempat apa ini? Jadi kan kalau dulu kan kalau nulis itu pakai tinta. Nah, nanti pasangnya sini. Taruh di sini, terus nanti dicelupin dulu tintanya, baru kita bisa nulis itu. Nih, susah ya? Tapi susah banget lagi. Gitu. Aku mau dulu atau gimana? Dadah. Ayo kakak. Ada banyak kampung atau bolok. Jadi isinya ini ada nanah di dalamnya. Ada tahu nanah itu apa? Tahu. Yang putih di dalam kalau ada luka dan lukanya infeksi ada nanah di dalam baunya. Nah kalau ini dermatitis seborrheic, ini dede bayi yang kena ruam di mukanya. Nah kalau ini orang yang terkena jadi dia terkena virus terus mukanya jadi seperti ini gitu. Serem ya, jadi gede-gede semua, bengkak-bengkak semua. Ya, ya. Terus udah ada yang itu. Apa sih? Nah ini nih tadi saya bilang orang beda. Nah ini dia orang bedanya. Kepalanya aja. Mau dilihat
ini tongkoran dari zaman dulu deh, karena ini dibuat pengertian dulu baru dipajang di sini. Gede banget ya, beda sama kita yang tadi cuma seperti itu ya. Nah, kalau ini adalah film proyektor, ini filmnya, ini yang proyektornya. Nah, kalau ini tulang, fat, tegrata, dan pelvis. Terletaknya di mana coba? Ada yang tahu? Itu kan yang ini. Dia dari atas sampai bawah adanya sampai sini. Dari kepala, jadi dia dari kepala yang ujung itu, dia dari otak. Dia ada di otak ujungnya sampai ke ini pinggang bawah ini. Ada kecoa ya. Nah ini tuh sangat-sangat ini sangat harus hati-hati karena kalau kita jatuh bisa lumpuh kalau kena tulang ekor. Tulang ekor itu ada di belakang sini. Gitu. Yuk lanjut lagi. Nah spesifik apa coba? Ada dede bayinya ya? Nah ini adalah yang ibu hamil, yang di perutnya ada dede bayinya, yang ini yang enggak. Jadi perempuan itu hamilnya itu di sini yang ada merah-merah garis merah kelihatan? Kelihatan. Nah itu adalah rahim. Jadi di situ dede bayinya letaknya di situ, rahim di sini. Nah nggak kelihatan ya yang bulutan ini sama yang panjang ini udah nggak kelihatan lagi ya? Kalau di sini karena ketutupan, kedorong sama dede bayinya yang semakin membesar gitu. Kalau yang panjang ini buat apa? Saluran untuk pup. Ini jadi dia dari lambung nih. Nah dia turun ke sini. Jadi ini namanya anus buat pup. Kalau yang tengah tadi apa namanya? Rahim buat ada dede bayinya ya kan? Nah terus yang bulatnya ini apa? Kalau kita bisa pup berarti kita bisa apa? Bisa satu lagi buang air besar dan buang air kecil. Nah ini adalah kandung kemih gitu buat pipis. Oke? Yuk lanjut yuk. Duluan kayaknya dia. Tapi ini replika aja nggak asli kok. Gitu. Ini kayak buku di tempat Kakak. Ada Maira. Halo. Dadah. Kalau keturunan ada apa itu? Kalau keturunan itu ada apa namanya? Itu ada DNA. DNA itu bentuknya kayak apa Kak? Ini ada di dalam tubuh kita kayak gini. Ini namanya DNA double helix. Nah jadi DNA ini membawa sifat dari orang tua kita atau kakek nenek kita sehingga mata kita, rambut kita, warna kulit kita itu hampir sama dengan nenek kakek kita atau orang tua kita. Yuk, kita lanjut yuk di dalam. Kalau mau lihat seperti ini boleh. Ini adalah bakteri. Coba. Tadi kan udah dilihat ya mikroskop yang zaman dahulu. Nah sekarang ini mikroskop yang zaman sekarang nih. Boleh lihat. Isinya apa? Isinya apa? Coba lihat kan. Kelihatan? Putih-putih. Putih-putih. Ada merah-merahnya nggak? dikit. Dikit. Kelihatan nggak? Buram atau gimana? Ada putih-putihnya. Tangan kamu ada.
Nah, ini nih bakterinya kalau nggak bisa kelihatan di situ, bisa kelihatan di sini nih. Ini adalah bakteri yang baiknya nih. Iya. Lactobacillus. Ya, ini yang hijau ini bakteri yang jahat. Untuk sama ya, tapi dia jahat. Kayak apa coba? Kalau ini kayak apa nih? Kayak terumbu karang ya bentuk-bentuknya ya. Dan juga kayak iya. Jadi punya. Di belakang kalian suaranya. Museum. Indonesia Museum of Health and Medicine. Wah. Kesehatan gigi. Jaga kesehatan gigi. Bayangkan jika suatu hari kamu mengalami sakit gigi, pembengkakan gusi sehingga pipi pun membengkak, dan bahkan memiliki bau mulut. Tidak hanya sakit, tetapi bisa jadi orang lain akan menjauhimu. Tahukah kamu bahwa hal tersebut disebabkan kebiasaan buruk kita, yaitu malas menyikat gigi atau belum menyikat gigi dengan baik dan benar. Sisa makanan akan membentuk bahan lengket yang sering disebut plak. Plak akan menyelimuti gigi dengan lapisan putih dan tipis. Di dalam plak, terdapat banyak bakteri yang dapat membusukkan sisa makanan di dalam mulut dan mengubahnya menjadi senyawa asam. Saat bakteri memakan sisa makanan yang tidak dibersihkan, bakteri akan menghasilkan asam yang melarutkan makanan dan merusak lapisan luar gigi atau enamel. Bakteri dapat berkembang biak dengan cepat jika terdapat banyak asupan sisa makanan manis. Jika kerusakan enamel tidak diperbaiki, maka proses kerusakan akan berlanjut sampai ke dentin, yang diakibatkan oleh senyawa asam yang terus-menerus dihasilkan. Saat kerusakan sudah dalam dan mendekati ujung saraf, barulah gigi kita akan merasakan sakit. Selanjutnya, jika dibiarkan, bakteri dari mulut akan memasuki saluran akar gigi dan dapat menyebabkan kematian gigi. Jika dibiarkan, dapat terbentuk abses berisi nanah yang akan sangat terasa sakit. Jika gigi atas yang mati dan dibiarkan tanpa terawat, maka infeksi yang berasal dari gigi mati tersebut dapat meluas ke mata. Akhirnya, mata dapat menjadi buta. Jika gigi bawah yang mati dan dibiarkan tanpa terawat, maka bakteri yang berasal dari gigi mati tersebut dapat mengikuti peredaran darah sampai ke jantung, sehingga dapat menyebabkan penyakit jantung. Tenang, hal tersebut tidak akan terjadi jika kamu melakukan satu hal ini: menjaga kesehatan mulut. Salah satu cara dalam menjaga kesehatan mulut adalah dengan menyikat gigi dengan benar setelah makan dan sebelum tidur. Dengan menyikat gigi, maka tidak akan ada sisa makanan yang tertinggal di antara sela gigi. Jika kamu sudah terbiasa menyikat gigi, tetapi gigimu masih berlubang, maka kemungkinan penyebabnya adalah kamu belum menyikat gigi dengan baik dan benar. Supaya tidak mengalami sakit gigi, peradangan gusi serta bau mulut, yuk simak cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sebelum menyikat gigi, siapkan sikat gigi dan pasta gigi ya. Letakkan pasta gigi secukupnya. Langkah pertama, posisikan sikat gigimu dengan sudut 45 derajat pada gusi. Ingat bendera merah putih dan letakkan bulu sikat pada gusi. Lalu sikat dari merah yaitu gusi ke putih yaitu gigi secara vertikal atau memutar dengan lembut. Langkah kedua, sikat seluruh sisi permukaan dan sisi kunyah gigi. Sikat gigi bagian luar samping, atas dan bawah, gigi bagian depan dan belakang secara memutar. Pada sisi kunyah gigi, sikat dengan gerakan maju dan mundur. Langkah ketiga, sikat permukaan dalam gigi dan lidah. Sikat permukaan dalam gigi dengan gerakan menyentuh
bahkan mengalami sakit gigi, gusi bengkak, serta penyakit mulut dan gigi yang lain? Ayo, mulai sekarang rajin sikat gigi dengan baik dan benar. Dan nih, kita kan kayak gini. Tadi sikat giginya kayak gimana? Dari atas ke bawah kalau kita tepat nih. Dari merah ke putih. Jadi kayak gini kayak punya setab. Sikat gigi gede banget ya. Jadi dari atas ke bawah atau gerakannya memutar gitu. Supaya kan kalau makanan itu suka nyangkutnya di mana coba? Di sini. Nah, tapi kalau di sini suka ada sisa makanan bisa menjadi haram gigi, giginya jadi kuning-kuning atau hitam-hitam gitu kan ya. Nah, makanya harus rajin-rajin sikat gigi gitu. Nah, lidah juga harus disikat, oke? Karena lidah itu adalah sumber yang bikin mulut kita bau. Yang bikin mulut kita bau itu adalah lidah dan juga gigi yang bolong. Makanya setelah sikat gigi, biasanya sikat lidah juga dari atas sampai bawah dan yang ini. Yang atas ini juga harus disikat ya. Sikat lidah juga. Habis itu kumur-kumur, selesai deh. Kita lagi kesini yuk. Orang pada main puzzle ya. Kita main ya. Kita lihat ini dulu nih. Ayo sini. Ini adalah apa? Ibu hamil. Jadi kita dulu sekecil ini. Kecil banget kayak ini. Kalau dulu tuh bilangnya kayak tahu kacang hijau. Kecil, ya kecil itu tuh kacang hijau. Ini namanya trimester pertama di minggu keempat. Ini trimester kedua dari minggu 8 sampai minggu ke 12. Jadi gini, belum ada kelihatan kakinya, belum kelihatan matanya, kayak ikan ya. Nah, ini trimester ketiga, panjang dari minggu 16 sampai ke 40. Baru ada air ketuban. Lihat dari depan, nggak kelihatan kalau dari belakang. Nah, ini adalah prosesnya. Prosesnya itu dari yang ini, yang kecil ini, kita dulu sekecil ini ayah kita. Nah, yang sel telur ini adanya dari ibu kita. Jadi dua-duanya dari ayah dan ibu itu ada. Nah, di dalam sini juga ada DNA-nya nih. Jadi kita mirip sama ayah dan ibu kita kan ya. Terus ini lanjut dimakan. Itu dede bayi loh. Ini namanya blastosit. Ini belah dua. Mi, tolong Mi, yang anak-anak itu Mi. Ini belah 8. Nah, ini namanya oh ini salah. Tapi dia sudah kebuka-buka. Sini dia, benerin dulu.
Mbaknya ngomong. Bola yang iya kayak bola, tapi itu bolanya ada di dalam perut ibu kita. Nah, terus kalau ibu hamil itu harus konsumsi nih. Ini adalah vitamin harus dikonsumsi, ada asam folat, vitamin B, terus ada vitamin A, terus vitamin D. Ini apa? Bukan ini. Iya, besi harus jadi besi. Enggak dong. Ini namanya zat gizi. Dari kayak kamu apa? Juga hasil protein dari vitamin yang bisa dari protein hewani seperti ikan, daging, terus dan dia dari protein nabati seperti sayuran. Nah, terus ini bacaannya apa? Masa kehamilan dari ibunya hamil sampai dedeknya umur 2 tahun. Harus apa aja? Pas hamil itu harus diperhatikan asupan nutrisinya. Ibunya tadi harus mengkonsumsi vitamin itu ya, makanan-makanan yang bergizi, ada protein, karbohidrat, lemak, itu semuanya harus balance, harus adil semuanya. Pas dedeknya lahir harus disusui langsung, harus diasi, kasih vitamin K1 dan juga imunisasi hepatitis B. Terus pas dedek bayinya umur dari lahir sampai umur 6 bulan dikasih apa tadi? ASI, biar dedeknya itu tetap terjaga imunnya. Terus dari umur 6 sampai 2 tahun diberikan ASI juga, tetapi dikasih yang namanya MPAS atau makanan pendamping ASI kayak bubur. Kalau disari-sari itu sudah dicari kan, nah itu biar bisa makan nanti pasti. Kalau dedeknya nggak dikasih asupan nutrisi, ini adalah anak yang stunting, bentuknya kurus. Ini kan anak yang normal. Terus nih yang fluffy, bisa ya apa nih? Ini ya yang warna tulangnya. Terus ini mukanya tua. Ya kan? Beda sama ini kalau ini ganteng ya. Ya ini lebih terhambat perkembangan prestasi akademiknya itu lebih rendah dibandingkan dengan normal lainnya. Yuk kita lanjut ke situ tuh langsung. Itu anak-anak. Ini apa namanya? Lucu banget ya. Adalah sosok manusia. Ini adalah bentuk isi dalam manusia. Ya, sini aku jelasin nih. Ini namanya payudara perempuan. Yang coklat ini lemak. Nah, ini adalah otot. Tadi kalau misalkan anak yang kurus kelihatan ini nih, tulang rusuknya. Ini yang kayak gitu. Kalau ibu tahu ini apa? Paru-paru. Dalam paru-paru ada apa lagi? Ini apa? Jantung. Ini ada lagi. Ini. Tadi lihat dari depan, di sini ada dede bayi sama yang enggak. Nah ini nih kalau dibuka, wih, tadi yang isi dede bayi di mana? Iya ini. Kalau yang untuk pup, yang mana? Yang panjang. Untuk pup. Ini untuk jadi kalau perempuan itu lubangnya ada 3, lubang untuk pipis ini adalah kandung kemih. Nah ini rahim, jadi nanti dede bayinya dilahirkan lewat yang ini, lubang ini. Kemudian untuk pup keluarnya dari sini, ini anus.
tutup, kita lanjut ke yang kedua. Kalau yang lagi ada lubangnya dua. Ada dua. Apa aja? Coba lihat. Ya, buat pup sama buat pipis. Lubangnya di mana nih? Ini kan ada lubangnya nih keluar. Ini buat pup. Nah, ini buat pipis. Nih, alirannya meluncur dari sini. Gitu. Oke? Oke, kita lanjut ke sini. Ini apa? Kalau bentuknya kayak gitu tadi, datang nggak? Jantung, benar pintar. Ini adalah jantung asli manusia. Yang kita penting banget, kenapa? Karena bentuknya semua. Oh iya, ya kan? Kepala. Kalau yang itu nggak ada, yang ujung yang ada sayapnya. Oh iya ya. Yang mana? Gitu. Terus kita ke sini. Ini adalah paper juga ini Apa itu, Adek? Apa itu? sebenarnya ini adalah kanker kulit atau melanomas. Iya bagus kalau kayak gitu. Nah, ini adalah pembuluh darah. Namanya pada ada nggak? Pada ada ya. Bentuknya ibaratnya seperti ini. Kalau kita suka makan makanan yang cepat saji itu namanya pizza, burger, ya yang fast food. Di dalam pembuluh darah kita nanti ada bagian lengkap. Kalau pembuluh darah kita yang ada lemak ya, banyak ibaratnya yang merah-merah ini darah ya. Kalau kita sakit, ketahan nggak darahnya? Tidak, misalnya sebagian yang ke atas. Jadi peredaran darah itu nggak lancar. Kalau kita kayak semua
Iya ya, iya kan? Nah, pas diangkat, oh kena nih ininya orang belakang itu kena. Wah tuh kalau misalnya gini, Pak bisa patah, bisa saraf dijepit. Oh gitu. Nggak boleh. Ya paham kan? Nah, yang benar kayak gimana Pak? Jadi kita harus jongkok dulu ya Pak ya. Jongkok kayak gini. Baru baru tidur. Nah, kita jongkok dulu kayak gini, ambil bebannya, baru ke kanan. Oh tadi kayak gini. Coba gimana yang benar? Coba misalkan ada barang nih di sini. Coba contohin deh. Nih ada barang di sini. Gimana cara ngambilnya? Gimana cara ngambilnya tadi gimana? Dari sini dulu. Dari jongkok dulu ya. Belakang ini kalau kita main mau saya nggak mau udah habis kah? Dirasa ada nggak? Rasa nggak? Oh iya, rasa. Iya, rasa. Iya. Kamu gimana coba? Rasa kan? Iya. Itu sama kayak di jantung kita. Rasa nggak kamu sini? Sini deh. Mana sini? Sebentar. Sini mana tangannya? Sini. Kamu pegang. Ditekan. Iya ditekan. Rasa nggak? Rasa. Rasa nggak? Tapi aku pelan. Kamu pelan. Karena kita lagi gak aktivitas jalan kalau misalkan habis lari ya. Pasti dia itu sama kayak jantung kita makanya. Nah kalau di sini di mana? Ini psikolognya agak besar. Ya, orang itu akan besar. Coba kalau diam terus bawa telinga dua jari setelahnya tinggal telinga bisa nggak? Bisa tapi nggak terlalu terasa seperti yang ini ya terasa pada yang ini makanya kita harus berhati-hati sama
Gimana teman-teman? Seru nggak jalan-jalannya? Terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.